Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kopi Pahit, Apakah Lebih Baik? Kopi pahit, apakah lebih baik? Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami melewati banyak proses kehidupan, melewati kepahitan demi kepahitan. Namun kepahitan itu bisa berujung dengan hal-hal manis dalam hidup kami, sementara hal-hal yang manis yang lancar terkadang bisa berujung kepada kepahitan yang kami terima di kemudian hari. Berkati kami Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kopi pahit apakah lebih baik? Tatkala kopi pahit itu ditawarkan dengan tanpa gula dan dengan gula, maka tentu lebih enak, lebih nikmat kalau ditambahkan dengan gula. Tetapi kalau hanya semata-mata kopi pahit, maka dia tidak ada rasa kenikmatan. Buat orang tertentu yang bisa menikmati mungkin iya. Tapi pada umumnya orang tidak mau minum kopi tanpa gula. Sahabat perjalanan kehidupan kita pun seperti demikian. Kita tidak ingin melewati semua yang pahit dalam hidup ini. Kalaupun pahitnya ada, maka manisnya harus lebih banyak, sehingga lebih dominan rasa manis daripada pahitnya. Kehidupan pun demikian. Namun kalau kita belajar justru pengalaman-pengalaman pahit, proses-proses yang melewati masa-masa sulit, itu jauh lebih memberikan dampak yang positif dalam pertumbuhan kita sebagai orang percaya yang semakin dewasa, semakin berhikmat, semakin terampil, semakin kuat. Kita lihat, jika kopi tanpa ditambah dengan pemanis atau gula, apa manfaat kopi? Manfaat kopi itu bisa menurunkan berat badan, menghindari diabetes, melindungi lever atau hati, menjaga mood menjadi jauh lebih mudah bahagia, dan kopi ternyata juga adalah antioksidan. Dan kopi pun bisa meningkatkan kualitas di dalam berolahraga. Itu kalau kopi tanpa gula, maka kopi itu dikatakan menurunkan berat badan. Tetapi tatkala kopi ditambah gula lebih banyak, yang terjadi adalah meningkatkan berat badan. Apa dampak daripada gula terlalu banyak? Menimbulkan diabetes, menaikkan berat badan, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan cepat pikun dan penuaan dini. Itu gula kalau berlebihan. Kehidupan kita pun demikian. Kalau kita terlalu lancar, kita ingin semua yang baik, semua yang manis dalam hidup ini, maka biasanya kita menjadi orang yang rapuh. Kita menjadi orang yang tidak terlatih melewati kesulitan ini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga yang kita baca tadi, ada buah yang dihasilkan, yang kita nikmati, kita makan setelah kita proses menanam dulu. Menanam, menyiram, menunggu, lalu membersihkan dari hama, baru kita makan. Untuk mungkin buah jeruk, sekian waktu lamanya baru bisa tumbuh buah jeruk. Demikian juga dengan kopi. Kopi dan jeruk kita bisa beli di mana saja, dan asal ada uang segera bisa dapat dan segera bisa diminum, segera bisa dimakan. Sedangkan kopi sendiri itu membutuhkan 3-4 tahun untuk penanaman kopi. Dimulai dari harus menyeleksi benih kopi, kemudian menyemai kopi, kemudian memindahkan kopi ke polybag, kemudian tanam di lahan, harus disiram, dilakukan penyiangan, dijagai, ditunggui. Betapa sulitnya untuk menikmati secangkir kopi, dan betapa sulitnya untuk menikmati satu buah jeruk. Kalau itu prosesnya adalah proses yang melewati kepahitan. Karena kita harus menanam, kita harus menjaganya, menyianginya, menyiramnya, memindahkan, memotong, menjauhkan dari hama, dan segala sesuatunya. Prosesnya panjang. Dan itu tentu proses yang dalam hidup sahabat seperjalanan melewati banyak aspek. Dan itu menyusahkan. Dan itu bisa terkadang menjadi sebuah kepahitan dalam hidup ini. Namun kepahitan-kepahitan dalam hidup, pengalaman-pengalaman apapun yang engkau anggap buruk untuk mendapatkan secangkir kopi,
perlu menanam 3-4 tahun untuk mendapatkan satu jeruk, perlu menanam sekian lama waktu baru kita menikmatinya. Namun proses itu adalah proses yang memberikan keuntungan dan manfaat yang luar biasa buat sahabat seperjalanan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau sahabat seperjalanan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini, jatuh bangun. Mengapa hidup saya tidak manis? Mengapa hidup saya lebih banyak pahitnya? Sewaktu engkau hanya berkeluh kesah, engkau hanya konsentrasi kepada pahit hidup tersebut. Tetapi sewaktu engkau berkonsentrasi, apa manfaat daripada kepahitan itu? Sama dengan kopi yang pahit. Ternyata manfaatnya adalah membawa kemanisan dalam hidup kita. Namun tatkala kita meminta semua yang manis, sama dengan kita membesarkan anak. Ya, kita hindarkan anak dari semua persoalan hidup. Semuanya kita cukupkan, semuanya kita jaga sampai anak lumpuh, tidak bisa mandiri. Pakai sepatu pun mungkin tidak bisa, pakai baju pun mungkin tidak bisa, menyisir rambut pun mungkin tidak bisa, gosok gigi pun mungkin dia tidak sanggup. Apa jadinya? Kita akan kepahitan kalau kita punya anak seperti demikian. Dan anak tersebut akan hidup mengalami kesulitan tatkala tidak ada dukungan, tidak ada bantuan. Dan apa berharganya orang yang lumpuh dalam kehidupan? Dia tidak punya nilai. Dia tidak bisa memberi manfaat buat orang lain karena untuk menolong dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai kesanggupan untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian sahabat perjalanan, pilih mana? Kita pilih dapat jeruk dan kopi yang langsung didapat dengan cukup cara membeli, atau kita ingin menjadi petani kopi dan petani buah jeruk yang memproses dan punya pengalaman yang luar biasa dari bertahun-tahun menanam. Apa yang kita pilih sahabat seperjalanan? Baiklah kita bersama-sama merenung sahabat seperjalanan bahwa tatkala kita menghadapi berbagai macam hal yang kita anggap tidak baik, yang kita anggap itu adalah sebuah kepahitan hidup. Tatkala sahabat seperjalanan hanya berfokus tentang pahitnya saja, maka benar-benar itu menjadi kepahitan. Tetapi tatkala sahabat seperjalanan berfokus, apa manfaat dan dampak positif dari pahit itu sendiri? Sama dengan pahitnya kopi, jikalau tanpa gula. Dia punya fungsi yang sangat banyak. Menurunkan berat badan, mengurangi potensi diabetes, melindungi hati, menjaga mood, dan juga adalah antioksidan. Maka manfaat itu adalah manfaat menjadi milik sahabat seperjalanan sekalian. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita diberi kelancaran, kita bersyukurlah. Namun kalau kita diberikan kepahitan dalam hidup ini, bahwa yang pahit itu bukanlah kepahitan. Menjadi kepahitan kalau hanya fokus kepada pahit itu sendiri dan tidak fokus kepada apa efek positif yang bisa kita ambil. Sahabat seperjalanan, kopi pahit lebih baik? Baiklah kita menjawabnya, tentu lebih baik. Kalau tidak ada gulanya, kita butuh gula yang secukupnya. Namun manfaat kepahitan itu punya dampak yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari bersama. Biar kami terus melihat semua kepahitan, kesulitan hidup dengan cara lebih benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus bersyukur untuk pengalaman hidup, bahkan mungkin pengalaman pahitnya hidup yang membawa kemanisan buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.